Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nur Aini dari kelas 1A Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Nah, dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Nur Azizah SIPMA, di sini saya akan menjelaskan sebuah topik mengenai objek forma dan objek materia ilmu pemerintahan serta hubungannya dengan ilmu sosial lainnya. Teman-teman, ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Nah, pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang ilmu pemerintahan. Namun, dari pengertian tersebut, terdapat perbedaan pada objek forma ilmu pemerintahan, sedangkan objek materinya sama, yaitu negara atau pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian, objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan atau subject matter. Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian atau focus of interest suatu disiplin ilmu pengetahuan. Untuk memahami objek dari ilmu pemerintahan, maka salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam filsafat ilmu yaitu pendekatan sistematika yang berasal dari Immanuel Kant. Inti pendekatan sistematika yaitu setiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki objek dan perbedaan antara ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Nah, dibedakannya itu melalui objeknya. Kajian secara filsafat pada dasarnya ingin menjawab hakikat dari ilmu itu sendiri. Nah, kajian ilmu secara filsafat terbagi atas landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Nah, yang pertama itu ada landasan ontologi. Di sini akan menjawab objek apa yang telah ditelaah oleh ilmu. Ini akan menjawab bagaimana wujud hakiki dan objek, bagaimana hubungan antara objek dan daya nalar manusia yang membuahkan pengetahuan. Lalu yang kedua ada landasan epistemologi yang akan menjawab bagaimana proses terjadinya ilmu tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada landasan aksiologi, akan menjawab apa manfaat dari ilmu yang dimaksud. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner, filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik adalah untuk mengkaji hakikat ilmu. Karena itu, ilmu adalah cabang ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Di sini ada objek pemerintahan secara ontologis. Jadi, landasan ontologi merupakan wujud hakiki, hakikat dari objek yang diamati, dikaji, ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Berdasarkan pengertian ilmu pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara objek forma dari ilmu pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan ilmu pemerintahan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Hal ini disebabkan para ahli dalam memberikan definisi tentang ilmu pemerintahan ini berdasarkan latar belakang ilmu-ilmu kenegaraan seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, dan lain-lainnya. Nah, objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan. Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ia juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan yang terdiri dari ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, ilmu negara yang ditinjau dari objek material dan objek formanya.
Persamaan dari ilmu-ilmu kenegaraan tersebut terletak pada objek materinya, yaitu negara, sedangkan perbedaannya terletak pada objek formanya. Objek forma dari ilmu politik adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan, lalu objek forma dari ilmu administrasi negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Objek forma dari ilmu hukum adalah tata negara, peraturan perundang-undangan. Lalu objek forma dari ilmu negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Dan objek forma dari ilmu pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan. Nah, yang selanjutnya ada objek pemerintahan secara epistemologi. Epistemologi merupakan proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Mengkaji ilmu pemerintahan secara epistemologi dapat dilakukan melalui perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Ilmu pemerintahan seringkali dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang baru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha, di mana ilmu pemerintahan mengalami beberapa tahapan perkembangan. Nah, tahap pertama itu gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada di masa itu, sehingga objek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian integral disiplin lain. Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada, sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Lalu tahap ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu yang spesifik tadi. Maka lahirlah disiplin ilmu pemerintahan elektis. Lalu pada tahap keempat, lahirlah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai Bestuurswetenschap. Ilmu pemerintahan generasi ini didukung oleh metodologi yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru atau khusus di antara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalitik. Lalu pada tahap kelima muncul kemampuan denominatif dari ilmu pemerintahan. Ketika metodologi ilmu pemerintahan digunakan oleh ilmu lain, sebagaimana ilmu pemerintahan menggunakan metodologi ilmu lain pada saat itu, pemerintah dikaji sebagai suatu bidang kajian ilmiah. Nah, pada tahap ke-6, bagian ilmu yang mempelajari pemerintahan, misalnya sosiologi pemerintahan, berkembang sedemikian pesat sehingga ia dipandang sebagai sebuah disiplin sendiri yang kemudian membentuk ilmu pemerintahan generasi keempat. Pada tahap ke-7, ilmu pemerintahan itu berhasil menduduki posisi denominatif. Bias balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya, misalnya dengan menggunakan metodologi sosiologi ilmu pemerintahan. Yang terakhir, ada objek pemerintahan secara aksiologis. Landasan aksiologis adalah manfaat atau guna atau fungsi dari ilmu pengetahuan yang dimaksud. Landasan aksiologi ilmu pemerintahan merupakan manfaat dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Ndraha mengemukakan fungsi ilmu pemerintahan dengan melihat fungsi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Fried and Kerlinger. Ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai dua fungsi, yaitu keluar dan ke dalam. Nah, keluar maksudnya suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Nah, selanjutnya ke dalam. Maksudnya itu, ia berfungsi sebagai alat untuk menguji dirinya sendiri. Ilmu pemerintahan ini bersifat heuristik, artinya menemukan, menguji, mengoreksi, dan mengembangkan dirinya sendiri, sehingga terus-menerus mampu berfungsi. Lalu, ilmu pemerintahan memiliki guna teoritis dan juga guna praktis. Nah, guna teoritis dari ilmu pemerintahan ini dengan mengkaji, mengembangkan, mempelajari suatu
ilmu pemerintahan untuk kepentingan pengembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis dari ilmu pemerintahan ini dengan mengkaji, mengembangkan, mempelajari ilmu pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat. Untuk penjelasan yang paling terakhir, saya akan menjelaskan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya. Jadi, yang pertama itu ada hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output daripada mutu sistem politik. Sedangkan ilmu politik menitik beratkan pada fungsi input. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik. Sedangkan ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik. Kemudian, terlihat hubungan yang nyata pula antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari garis-garis pemerintahan pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa, yaitu menjalankan keputusan-keputusan politik. Sedangkan ilmu pemerintahan hanya fokus pada penyelenggaraannya. Lalu yang kedua, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kata hukum dijadikan lawan kata kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi. Kekuasaan dalam arti sempit, baik dalam masyarakat sedang, kuno, maupun masa kini, dalam masyarakat negara kontemporer diartikan sama, yaitu kekuasaan adalah otoriter pemimpin, kesewenangan, dan kekuatan paksaan. Bagi para ahli hukum, gejala-gejala yang timbul di dalam hubungan pemerintah itu dilihat dari segi penerapan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, penggunaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, pengaktifan kekuasaan yang bersumber dari hukum untuk mencapai tujuan negara. Nah, yang ketiga, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi. Di negara-negara berkembang, negara mempunyai tugas yang relatif lebih banyak dan berat dalam semua sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas negara menciptakan kesejahteraan dan tidak terbatas pada satu golongan tertentu dalam masyarakat, dan tidak pula terbatas dalam suatu waktu tertentu dalam kehidupan individu itu. Bagi para ahli ekonomi, gejala-gejala yang timbul dalam hubungan pemerintahan dipandang bahwa tugas utama pemerintahan adalah mempertimbangkan manfaat dan mengorbankan yang diperoleh atas dasar ini, lalu ditentukan prioritas dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang terakhir, hubungan ilmu pemerintahan dengan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Ilmu kemasyarakatan ini juga mempelajari struktur sosial dan proses sosial, terutama perubahan-perubahan sosial. Akan tanggapannya pada ilmu pemerintahan, bagi para ahli sosiolog, gejala-gejala yang timbul dalam hubungan-hubungan pemerintahan, seperti hubungan antara yang diperintah atau masyarakat dengan yang memerintah atau pemerintah, dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Dalam hal ini, perlu dilihat bahwa yang memerintah sejauh mana mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat. Sebaliknya juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah diubah dalam hubungan masyarakat tersebut.